Gitu loh Bung, biar saya nggak ngantuk ini. Kalau saya dengerin jadi ngantuk, ngelindur kemana-mana saya nih. Ini proses politik yang bukan kita bicara di level PAUD. Undang-undang aturan tidak melihat bagaimana prakteknya. Bahwa ketika kami ratusan laporan dari berbagai daerah tetapi tidak diproses oleh hukum. Di mana rasa keadilan itu Bang? Saya kira beliau ini benar, tapi berpikir mekanistis. Kacamata kuda dipakainya, begitu. Karena normatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, gue mau react ya acara kemarin di LAC. Ada momen lucu banget di mana Bung Rocky Gerung sampai tutup muka dengan topinya. Saking bingungnya dengerin si ahli tata negara ini Bung Ruli yang bebeliut banget kalau kata si Bung Masinton ini ya. Gue juga heran nih, padahal beliau ahli tata negara, harusnya yang tahu bener gitu ya. Beda dengan Bung Ferry Amsari. Memang mungkin ini karena kepentingan saja sih ya, makanya bebeliut banget ngomongnya gitu. Dan akhirnya Bung Ruli ini pun dihajar rame-rame dengan Bung Masinton, Bung Pipin, sampai sampingnya juga pengamat politik juga ya. Jadi momen ini cukup lucu banget, bikin gue sedikit menggelitik dan ngakak gitu ya. Apalagi ngeliat tingkah Bung Rocky Gerung yang sangat-sangat, sangat-sangat udah apa gimana ya, maksudnya kayak, udahlah gitu sampai tutup mukanya gini. Momen ini terekam dan sangat lucu banget ya. Ya teman-teman semua, di sini pembahasannya itu mengenai tentang hak angket ini. Apakah hak angket ini akan berjalan atau justru mandek? Karena sebenarnya hak angket inilah yang akan bisa menunjukkan kebobrokannya. Siapa sih yang paling bersalah dalam hal ini? Dan ketika ketahuan siapa yang bersalah, dan dialah yang harus bertanggung jawab. Maka dari itu kemarin ketika kita melihat Ketua KPU mengumumkan hasil dari pemilihan presiden, terlihat sekali ya beban itu. Sampai-sampai beliau mau bicara aja gitulah pokoknya, sampai mau nangis. Dan juga ada diskorsing waktu di situ yang harusnya semua udah disiapkan. Kok bisa-bisanya berhenti beberapa menit, itu kan menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Lalu teman-teman semua, bagaimana juga dengan para pendemo yang ada di depan DPR? Karena kata Bung Rocky Gerung, hak angket sudah tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan adalah angkot untuk mengangkut orang-orang demo itu. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Gunakan jalur-jalur konstitusional, jangan membuat rakyat menjadi bingung, rakyat menjadi gelisah ya. Karena saya bisa nanggapin gak biar ya, saya gak ngantuk ini. Karena jadi begini, Bang Masinton, Bung Rul, jadi hak angket itu jalur konstitusional. Oke, itu penyelidikan politik. Mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum itu di MK. Gitu loh Bung, biar saya nggak ngantuk ini. Kalau saya dengerin jadi ngantuk, ngelindur kemana-mana saya nih. Ini proses politik yang bukan kita bicara di level PAUD. Proses ketidakbenaran ini harus diurai dan diselidiki. Itu melalui mekanisme politik Bapak. ya begini Begitu. Bang Masinton, lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dan juga undang-undang seperti Bawaslu ya, kemudian diambil alih oleh lembaga lain, itu tidak dibenarkan. Ya, angket itu nggak bisa masuk di wilayah tidak soal ada yang kecurangan mengambil pemilu. alih masing-masing kewenangan. Ya, secara politik, ya DPR menggunakan hak angket, ya kemudian memaksakan kewenangannya untuk melaksanakan fungsi pengawasan angket yang ditarik soal proses pemilu yang dianggap penuh kecurangan. Bagi saya itu tidak punya legitimasi hukum. Pak, pandangan pemikiranmu secara legalistik formal bebeliut, ribet jadi ya. Bukan. Iya itu benar. Hukum kita begini. Hukum kita bicara seperti itu. Belum pernah ada sejarahnya undang-undang dalam proses pemilu itu diangket. Gak ada di kita itu. Ini produk reformasi. Gimana sih nih? Proses pemilihan umum presiden kita. Ya bos, angket 2000 itu bukan sebentar. barang baru. Gimana sih? Bukan soal pemilu. Kan ini topiknya soal pemilu kan. Kalau soal yang lain kita oke lah ya.
mengenai adanya Bank Senturi. Pemilu itu undang-undang bukan? Pemilu itu undang-undang bukan? Ya undang-undang pemilu itu kan diberikan wewenang. Lah iya, DPR itu mengawasi terhadap pelaksanaan undang-undang Nggak Bapak. bisa. Kalau begitu caranya bubarkan saya semua lembaga-lembaga pemilu. Diambil alih semua oleh DPR. Ini tambah ngaco lagi. Iya. Kalau jalan ini yang- pemikirannya begitu, Ini ya yang kan? saya sebut paham Semua tidak ada legalistik kepastian formal, hukum. babeliut tadi. Ini Apa kan pasal dan undang-undang Ini yang kan yang- melarang DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap eksekutif yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang? begini. Itu persoalannya. Bukan. Jadi Ini saya dari urusan tadi ini melihat ditarik logika benang berpikir merahnya Bang Ruli soal ini, pemilu. seakan-akan kami ini tidak paham undang-undang. Jadi seakan-akan hanya abang yang Begini. ngerti tata negara. Itu persoalannya. Kenapa Dan kita seakan-akan kita dalam semua Undang-Undang Dasar 45 harus menutup mata terhadap fenomena politisasi bansos, politisasi aparatur sipil negara, politisasi hukum yang terjadi saat ini. Itu yang menjadi persoalan kita. itu ada dalam peraturan Bawaslu. Kalau TSM Kecurangan itu, pemilu, kalau ya, abang money politik, TSM keterlibatan dilaporkan ke aparatur, Bawaslu harus netralitas dilakukan ASN, paling lambat itu semua hari H ada di pasal pencoblosan. 56. Yang kedua, banyaknya laporan yang Jadi- dilakukan oleh para paslon terhadap Bawaslu tidak diproses secara hukum. Jadi kalau abang melihat hanya merli sebagai melihat undang-undang aturan, tidak melihat bagaimana prakteknya, bahwa ketika kami ratusan laporan dari berbagai daerah tetapi tidak diproses oleh hukum, di mana rasa keadilan itu, Bang? Ketika MK di awal bermasalah, distrust publik terhadap MK, di saat juga Bawaslu laporan banyak dari berbagai daerah tidak diproses. Apa salahnya DPR RI ini, lembaga perwakilan rakyat, menggunakan haknya yang ada di MD3 untuk menggunakan hak angketnya untuk melakukan penyelidikan? Kenapa? Karena ada distrust terhadap lembaga-lembaga itu. Ya, itu inkonstitusional. Ya, Apa itu dasarnya? inkonstitusional. Kenapa? Karena itu masuk pada Pasal muatan apa, undang-undang apa yang mengatakan kalau DPR RI menggunakan hak angket itu inkonstitusional? inkonstitusional. Karena begini, soal pemilu ada pasal 22E dan itu ada pendelegasian kewenangan diatur dalam undang-undang Pasal yang apa sifatnya yang spesialis. melarang anggota dewan untuk menggunakan hak angket? Hak angket itu ada. Ada. Boleh. Tapi kalau judulnya soal kecurangan pemilu, membongkar soal kebijakan berkaitan dengan menguntungkan pasangan calon, itu nggak bisa. Pasal berapa? Ayat berapa yang melakukan pelarangan itu? Mungkin itu Pak Karni. Ya teman-teman semua, aneh ya menurut gua ini Bung Ruli ini sebagai ahli tata negara. Beliau mengatakan inkonstitusional, tapi begitu ditanya ayat berapa, undang-undangnya apa, malah nggak dijawab juga. Benar kalau akhirnya Bung Masinton mengatakan ini bebeliut ini. Muter-muter. Harusnya ya boleh lah ya Bawaslu, KPU itu ya kalau misalnya memang ada kesalahan besar di situ ya boleh dong di hak angket. Kok nggak bisa, gimana sih? Malah suruh bubarin aja. Aduh, malah ngaco kan? Ya teman-teman semua, ini ada sedikit kata-kata statement dari Bung Rocky Gerung mengenai hak angket. Apa hak angkut? Ini dia videonya. Hak angket buat apa sih hak angket itu? Nggak ada gunanya lagi itu. Karena yang lebih perlu bagi demonstran hari ini di depan gedung DPR dan KPU, yang mereka perlu bukan hak angket, tapi hak untuk mendapatkan angkot untuk mengumpulkan demonstran. Itu lebih penting tuh. Mahasiswa, mak-mak, guru besar itu pasang poster turunkan Jokowi, gantung Jokowi, bahkan bakar poster Jokowi. Itu bukan sekedar Jokowi, keluarganya dibakar kemarin di depan KPU. Agus Harimurti bilang, Pak Prabowo belum mau menerima ucapan selamat. Fair enough. Apakah karena KPU belum resmi? Bukan. Karena dia masih menunggu keadaan memburuk, bukan keadaan membaik. Kalau keadaan membaik, Prabowo akan dapat beban. Bagi Prabowo lebih baik Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau kondisi kita. Logikanya begitu. Kalau saya boleh baca jalan berpikir Pak Prabowo, yang pasti dia sembunyikan itu. Ya di sini Bung Rocky Gerung justru menyuruh segeralah Pak Prabowo itu dilantik dan memegang kekuasaan, ditimbang Pak Jokowi harus berkuasa sampai nanti bulan Oktober.
Karena beliau tahu ya, keadaan Indonesia saat ini masih banyak ricuhnya, di mana pemilu ini yang indikasi kecurangannya sangat banyak dan masif sekali, membuat masyarakat pun harus turun ke jalan. Dan ketika ini sudah diputuskan presiden, yaitu Pak Prabowo Subianto, sepertinya masyarakat pun akan tetap meminta keadilan tentang pemilu yang diindikasi banyak banget kecurangan ini. Begitupun ada masyarakat yang menginginkan dimakjulkannya Pak Jokowi. Tentu di sini Bung Rocky sebagai pengamat politik, ketika nanti akhirnya Pak Prabowo langsung dilantik saja dan memegang kekuasaan, maka masyarakat pun akan sedikit mereda dan keadaan pun akan lebih adem. Nah teman-teman semua, bicara tentang demo, ini ada juga nih ya netizen yang sedikit membicarakan tentang demo, karena kenapa sih demo besar seperti itu tapi TV-TV tak ada satupun yang meliput. Ini dia videonya. Jujur gue sedih banget ngeliat para demonstran segitu ruwahnya, segitu ricuhnya, tapi nggak ada satupun media televisi yang menyiarkan itu. Sekarang media-media itu kayak ojek online, kalau dapat orderan baru jalan. Kenapa gue bilang sedih? Karena gue pernah ada di posisi mereka-mereka yang ketakutan, yang ditangkap polisi. Kalau cuma diamalin, kalau ada perilaku-perilaku yang gak enak buat diri kita, dengan seakan-akan demo itu cuma datang tanpa rasa takut, dihantui rasa takut bos, tembakin gas air mata, kita bingung lari kemana kalau dikejar-kejar motor trail, dikejar-kejar barakuda. Orang-orang yang kontra dengan aksi-aksi demo ini sudah jelas mereka tidak pernah menjadi salah satu bagian dari pendemo itu, dan mereka-mereka ini orang-orang yang menormalisasi kesalahan. Contohnya dari kesalahan Mahkamah Konstitusi, dia bakal bilang, ya udah kenapa sih, toh ketua MK-nya juga udah dipecat, ya biarin aja. Dari kesalahan ketua KPU, ya biarin aja sih kalau dia melanggar etika, toh dia juga udah minta maaf, ya udah biarin aja. Kasus korupsi, ya udah biarin aja, korupsinya juga nggak seberapa, nggak sampai negara bangkrut kan. Itulah orang-orang yang kontrak dengan demo. Sesungguhnya orang-orang yang demo ini mereka tidak punya pilihan. Sekarang dia mau apa? Dia mau mengikuti aturan-aturan yang gak masuk akal, atau dia turun ke jalan untuk menyuarakan kebenaran, keadilan untuk diri mereka masing-masing, untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan orang lain. Terus kalian mau bilang apa? Harus tempuh dengan jalur hukum. Sekelas profesor, doktor yang gelarnya ada S-nya, ada H-nya, bermacam-macam gelar aja nggak dianggap, sampai guru besar aja nggak dianggap udah. Apalagi mereka yang cuma rakyat biasa, sosokan mau nempuh jalur hukum nggak bakalan dianggap. Makanya salah satu cara yang bisa mereka lakukan ya turun ke jalan. Kebodohan masyarakat kita ini menormalisasi sebuah kesalahan karena diakhiri dengan kata minta maaf. Itu kebodohan mereka. Dan orang-orang yang turun ke jalan ini menolak sebuah kesalahan. Memang terdengar mulia kata-kata minta maaf, tapi itu konteks beragama, tidak lagi konteks bernegara. Karena sebuah kesalahan dalam bernegara itu sesuatu yang sangat fatal, yang bisa merugikan masyarakat. Jadi sampai sini, buat orang-orang yang kontra dengan aksi-aksi demonstrasi, ya kalian tahulah standar level mereka ada di mana, pola pikir dan akses pemikiran mereka ada di mana. Jadi jangan heran lagi, oke? Saya tetap lihat ada informasi intelijen masuk ke Gerindra, masuk ke Jokowi, bahwa keadaan tidak tenang, bahwa semua hal yang kita lihat secara simbolik itu menunjukkan bahwa di dasar kehidupan sosial kita, psikologi publik tetap marah pada keadaan. Dan ini bisa dipicu dengan satu peristiwa kecil bahwa masih antri BBM, lalu tiba-tiba ada kerusuhan di pusat-pusat pembelian BBM, atau lagi antri beras, atau semua hal bisa berlangsung tuh. Dan itu yang menunjukkan bahwa iya, politik kita sudah selesai secara timeline elektoral, tapi timeline moralnya jalan terus. Kan itu intinya tuh. Hal yang juga berlaku bagi guru-guru besar yang nggak mungkin guru besar tiba-tiba mengatakan oke, kami terima hasil pemilu. Karena bagi guru-guru besar ini soalnya bukan hasil elektoral, tapi problem moral di dalam sistem elektoral kita. Nah itu yang berbahaya sebetulnya. Kalau kepastian itu tidak ada, maka saya membayangkan Jokowi akan tetap berupaya untuk mengendalikan politik sampai Oktober. Sementara Prabowo berupaya untuk mungkin diam-diam meminta Jokowi, udahlah, serahkan aja kekuasaan pada saya. Padahal sebetulnya di akar rumput itu keadaan berlainan atau bahkan berlawanan. Jadi bayangkan misalnya kalau akar rumput, terutama demo ini mau kecil mau besar itu tetap berlangsung dan sampai Oktober nanti, itu artinya persaingan Prabowo dan Jokowi itu
akan dibayang-bayangi oleh demonstrasi yang masih akan berlanjut sampai Oktober. Nah, itu akan menimbulkan instabilitas, apalagi kalau harga-harga bahan pokok dan komoditas dunia itu mulai volatile dan Indonesia nggak bisa membuat perencanaan yang bagus tentang masa depan pemerintahan Prabowo, maka keadaan itu yang akan menyebabkan ketegangan berlanjut sampai Oktober. Nah, saya nggak bisa bayangin kalau ketegangan berlanjut sampai Oktober, siapa yang menang itu? Rakyat yang menang, Prabowo yang menang, atau Jokowi yang menang, kan itu tetap tanda tanya besar tuh. Nah, kita mungkin nanti analisis lebih detail setelah dengar keterangan-keterangan pers dari Prabowo atau tim yang sedang beroposisi dalam 2-3 jam ke depan. Ya, mending langsung saja ya Pak Prabowo dilantik menjadi seorang presiden dan yang memegang kekuasaan. Soalnya kalau Pak Jokowi sudah tidak ada legitimasi lagi di rakyat, karena rakyat juga sudah banyak yang tidak menginginkannya beliau menjadi seorang presiden. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Jadi begini, tadi malam KPU telah menetapkan bahwasannya 02 mendapatkan suara tertinggi. Artinya menjadi presiden Indonesia. Ya, tapi ada gugatan di MK yang harus ditunggu ada kecurangan atau tidak, harus dipastikan dulu. Sehingga ketika terbukti melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, berarti berpotensi untuk didiskualifikasi. Begitu. Itu kenapa saya belum mengucapkan, bukan karena saya tidak suka, tetapi belum saatnya. Merdeka. Anies kalah Bunda, gak usah dikasih tahu. Bunda udah tahu jauh hari. Kan Pak Jokowi pernah bilang saatnya giliran Pak Prabowo, ya nggak? Itu kan kode. Jadi nggak usah dikasih tahu lah. Berita yang udah nggak bikin kaget ya. Masa Bunda mesti bilang, wow, menang gitu? Wah, biasa aja lagi. Sesuatu yang sudah kita ketahui maka tidak membuat kita kaget ya. Santai aja bro, ya. Dunia nggak akan kiamat, ya. Yang penting tetap semangat hati kita, ketaatan kita kepada Allah semakin meningkat. Tetap ingat nasihat-nasihat Pak Anies dan tetap bersama koalisi perubahan. Santai aja bro, ya. Kita mah santai. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Nah, santai aja bro. Tunggu MK dulu kita ya. Bang, abang malu nggak sih dukung Anies? Kan Anies kalah. Malu. Ya kalau misalkan diomongin tentang malu atau enggak ya belum malu ya. Karena kan memang belum diumumkan nih sama KPU nih siapa pemenangnya. Kalaupun nanti ternyata diumumkan sama KPU pemenangnya itu adalah ternyata Mas Gibran, ya abang bakal mulai malu kalau ternyata nanti mereka bisa mensejahterakan rakyat kecil. Itu abang malu tuh. Dan kalau nanti ternyata mereka bisa mengurangi pengangguran, lalu buat ekonomi Indonesia jadi jauh lebih baik, itu yang buat abang malu. Dan kira-kira kalau misalkan mereka jadi pemimpin nanti, dugaan-dugaan abang yang negatif kepada mereka ternyata semuanya salah, nah itu abang malu tuh. Dan yang paling penting saat selesai mereka 5 tahun menjabat nanti, ternyata rakyat itu puas sama kinerja mereka, nah itu baru abang malu dengan yang tadi kamu sampaikan, kamu tanyakan. Dan ingat ya, rakyat yang puas itu rakyat yang di dunia nyata, bukan yang di sosial media. Karena kalau yang di sosial media itu rakyatnya berbentuk buzzer gitu ya. Dan kalau ditanya, gimana? Kamu nanti lebih memilih malu atau enggak? Jadi kalau memang itu harus kejadian, saya lebih memilih menjadi malu, asalkan semua poin-poin tadi terjadi. Dan saya lebih memilih malu, yang penting rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Cielah. Ya teman-teman semua, itulah tadi ya video-video yang bisa gua sajikan untuk kalian semua. Mudah-mudahan apa yang telah terjadi selama ini di pemilu 2024 ini bisa menjadikan kita pelajaran ya yang besar, dimana sebenarnya pendidikan itu penting dan kesehatan itu penting. Makanya konstitusi menyuruh pendidikan dan kesehatan itu jadi yang utama. Karena dengan negara yang pendidikannya bagus, itu pasti akan maju. Yang SDM-nya bagus, itu pasti akan maju. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini, kritikan juga. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Priyoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.